Jepang diterjang tsunami, 210.000 warga diminta jauhi pantai. Jepang diterjang tsunami, 210.000 warga diminta jauhi pantai. Jepang dihantam tsunami pada Minggu pagi 16 Januari setelah letusan gunung berapi bawah laut di Tonga menyebabkan tsunami pada Sabtu 15 Januari 2022. Kondisi tersebut membuat Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami dan lebih dari 210.000 warga di 7 prefektur untuk menjauh dari pantai. Badan Meteorologi Jepang mengatakan tsunami 3 meter mungkin melanda beberapa pulau barat daya Jepang termasuk Pulau Amami serta prefektur timur Laut Iwate. Tsunami 1,2 meter diamati di kota Amami sesaat sebelum Sabtu tengah malam. Sementara tsunami 1,1 meter tiba di prefektur Iwate pada pukul 2:26 pagi hari Minggu. Menurut badan tersebut, tsunami kecil kurang dari 1 meter diamati di wilayah yang luas dari pantai Pasifik negara itu dari Hokkaido ke Kyushu dan Okinawa. Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang mengatakan setidaknya 210.000 orang Aomori, Iwate, Miyagi, Chiba, Kochi, Miyazaki, dan Kagoshima diminta untuk menjauhi diri dari pantai. Dikutip dari Kyodo News, selama konferensi pers pada Minggu, seorang pejabat Badan Cuaca meminta penduduk pantai Pasifik Jepang untuk menjauh dari daerah tepi laut sampai peringatan dan nasihat dicabut, mencatat bahwa beberapa gelombang tsunami mungkin datang. Setelah peringatan tsunami dan nasihat dari badan tersebut, pemerintah mendirikan kantor penghubung di kantor Perdana Menteri untuk mengumpulkan informasi. Peringatan tsunami terakhir dikeluarkan di Jepang pada November 2016 setelah gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang timur laut Jepang. Sementara itu, dikutip dari Japan Times, Biro Meteorologi Australia mengatakan gelombang tsunami berukuran 1,2 meter telah diamati di ibu kota Tonga, Nuku'alofa. Mary Taufa mengatakan dia berada di rumahnya bersiap-siap untuk makan malam ketika gunung berapi itu meletus. Taufa bercerita, ledakan itu sangat besar, tanah bergetar, rumah bergetar. Dia mengatakan air memenuhi rumah mereka beberapa menit kemudian dan dia melihat dinding rumah tetangga runtuh. Raja Tonga Tupou VI dilaporkan telah dievakuasi dari istana kerajaan di Nuku'alofa dan dibawa oleh konvoi polisi ke sebuah villa yang jauh dari garis pantai. Letusan awal berlangsung setidaknya 8 menit dan mengirimkan gumpalan gas, abu dan asap beberapa kilometer ke udara. Penduduk di daerah pesisir didesak untuk menuju tempat yang lebih tinggi. Letusan itu begitu kuat sehingga terdengar sebagai suara guntur yang keras di Fiji, lebih dari 800 km jauhnya. Pejabat Fiji memperingatkan penduduk untuk menutup tangki penampung air jika terjadi hujan asam. Victorina Kiowa dari Komisi Pelayanan Publik Tonga mengatakan pada hari Jumat bahwa orang-orang harus menjauhi area peringatan yang merupakan daerah pesisir, dataran rendah, terumbu karang, dan pantai. Sementara itu, Kepala Dinas Geologi Tonga, Tainelia Kula, menghimbau masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah, memakai masker jika berada di luar, dan menutupi tempat penampungan air hujan dan sistem pemanenan air hujan. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengeluarkan peringatan tsunami untuk Samoa, Amerika, mengatakan ada ancaman fluktuasi permukaan laut dan arus laut yang kuat yang bisa menjadi bahaya di sepanjang pantai. Peringatan serupa dikeluarkan juga oleh pihak berwenang di Selandia Baru, Fiji, Vanuatu, Chili, dan Australia.
di mana pihak berwenang mengatakan sebagian besar garis pantai termasuk Sydney dapat terkena gelombang tsunami. Orang-orang di sekitar negara bagian New South Wales disarankan untuk keluar dari air dan menjauh dari tepi air secara langsung. Peringatan tsunami juga dikeluarkan oleh seluruh pantai barat Amerika Serikat dan gelombang memicu banjir tingkat rendah di Hawaii. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat mengeluarkan peringatan tsunami dari California ke Alaska. Memprediksi gelombang setinggi 2 kaki, arus robekan yang kuat dan banjir pantai. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengatakan tsunami saat ini sedang diamati di Hawaii, tetapi mengatakan tidak ada kerusakan yang dilaporkan dan hanya banjir kecil di seluruh pulau. Gunung berapi Hunga Tonga Hunga Hapai terletak di sebuah pulau tak berpenghuni sekitar 65 km sebelah utara ibu kota Tonga, Nuku'alofa. Hari ini dalam sejarah, gempa bumi besar guncang Haiti, 316.000 orang tewas. Hari ini, 12 tahun yang lalu, atau tepatnya pada 12 Januari 2010, gempa bumi besar mengguncang Haiti hingga menimbulkan ratusan ribu orang meninggal dunia. Lansir dari History, Haiti adalah negara termiskin di belahan barat akibat penjajahan, pendudukan, dan eksploitasi oleh Spanyol, Prancis, dan Amerika Serikat. Selain itu, negara yang masuk dalam wilayah Amerika Utara ini memiliki sejarah aktivitas seismik berupa gempa besar pada tahun 1751, 1770, 1842, dan 1946. Pulau Hispaniola, pulau tempat Haiti dan Republik Dominika, sebagian besarnya terletak di antara dua lempeng tektonik besar Amerika Utara dan Karibia. Sementara itu, ibu kota Haiti, Port-au-Prince, dilintasi oleh garis patahan ini. Kemiskinan di Haiti membuat infrastruktur dan layanan darurat negara tidak siap dalam menghadapi bencana alam. Gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter tersebut mengguncang Haiti sebelum pukul 5 sore waktu setempat. Pusat gempa berjarak 16 mil dari Port-au-Prince. Bahkan getaran gempa dirasakan hingga Kuba dan Venezuela. Pada hari yang sama juga terjadi 8 gempa susulan dan 52 gempa selama 2 minggu berikutnya. Seluruh rumah sakit ibu kota mengalami kerusakan berat, seperti halnya bandara dan pelabuhan hingga tidak dapat dioperasikan. Hampir 300.000 bangunan dan jalan utama rusak tak bisa diperbaiki. Bangunan Majelis Nasional dan Katedral Port-au-Prince juga turut hancur. Pemerintah Haiti memperkirakan lebih dari 316.000 orang meninggal. Namun sebab pihak berwenang mengakui bahwa jumlah kematian tersebut tak mungkin untuk benar-benar dihitung. Hampir 1 juta orang terlantar dan kehilangan tempat tinggal. Berita dan gambar gempa seperti foto-foto Istana Nasional yang rusak parah dengan cepat tersebar ke penjuru dunia dan menggerakkan respon kemanusiaan yang besar. Republik Dominika dan Palang Merah Dominika segera merespon dengan pasokan darurat serta pengangkutan udara ke rumah sakit Dominika. Selain itu, Bandara Port-au-Prince beroperasi sepanjang waktu tapi tak mampu menampung semua kedatangan pesawat. Angkatan udara asing termasuk dari Amerika Serikat dan Inggris bahkan sampai menjatuhkan pasokan dengan parasut ke kapal rumah sakit di lepas pantai. Meski bantuan kemanusiaan terus mengalir, infrastruktur Haiti yang lumpuh membuat pengiriman bantuan menjadi sulit. Situasi masih tergolong darurat 6 bulan pasca gempa. Tercatat 1 juta orang tinggal di tenda-tenda. Tak hanya itu, mereka juga banyak terjangkit penyakit kolera dan merenggut lebih dari 3.300 jiwa.